Kembali lagi bersama Putra Pandawa Explore. Saya ingin disclaimer dulu ya. Ingin mengklarifikasi dulu bahwa channel YouTube ini bukan milik saya, tapi channel YouTube ini adalah milik Kang Tahul ya. Kang Tahul dan tim saya di sini hanya sebagai orang yang ingin sharing atau berbagi cerita tentang pengalaman dan lain sebagainya. Jadi ini bukan channel YouTube saya. Saya di sini karena Kang Tahul menyuruh saya untuk berbagi pengalaman atau berbagi cerita tentang apa yang saya tahu. Kalau kemarin saya muncul dengan berbagi cerita terkait tokoh idola, maka hari ini saya akan lanjutkan lagi biografi tentang Gus Dur yang lebih detail. Sekali lagi, saya di sini hanya ingin berbagi cerita kepada teman-teman semua. Jadi mohon teman-teman semua jangan salah paham bahwa YouTube ini adalah channel YouTube-nya Kang Tahul. Saya di sini hanya numpang berbagi cerita gitu ya. Oke, kembali lagi ke topik awal bahwa Gus Dur sendiri itu lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang. Dan pada waktu itu Indonesia belum merdeka, tapi Gus Dur sudah lahir. Gus Dur kecil juga waktu itu belajar sama kakeknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gus Dur kecil belajar mengaji dan membaca Al-Quran, dan pada usia 5 tahun Gus Dur sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar ya. Adapun ayahnya sendiri, ayah Gus Dur bernama Kiai Haji Wahim Asy'ib adalah putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama ya, organisasi massa Islam terbesar Indonesia hari ini, dan juga pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Jadi kalau teman-teman pernah dengar pesantren Tebu Ireng, itu pesantren yang mendirikan itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan letaknya itu di Jombang, dan sampai saat ini pesantren itu masih ada. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pergi ke pesantren Jombang atau pengen lihat Gus Dur dilahirkan di Jombang, mangga teman-teman bisa main ke sana. Ayahnya Gus Dur atau Kiai Haji Wahid Hasyim sendiri adalah Menteri Agama pertama Indonesia pada waktu itu. Pada waktu itu presidennya Soekarno dan wakil presidennya Bung Hatta, dan ada beberapa menteri, salah satunya Menteri Agama yaitu bapaknya Gus Dur. Jadi waktu itu Gus Dur sama bapaknya pindah ke Jakarta karena bapaknya bergelut di dunia politik karena menjabat sebagai Menteri Agama pada saat itu, Menteri Agama pertama di Indonesia. Pada saat usia 21 tahun, Gus Dur pergi untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Setelah itu dia lanjut pergi ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar. Oke. Nah, pada tahun 1966 ia mendapatkan beasiswa untuk pergi ke Universitas Baghdad di Irak, kalau teman-teman tahu. Jadi Gus Dur itu setelah dia pergi umroh ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji di usia 22 tahun itu, beliau langsung melanjutkan studi atau belajar lagi di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi perjalanan Gus Dur ini sangat menarik ya, karena selain dia sekolah di Indonesia, ternyata Gus Dur juga melanjutkan kuliahnya di luar negeri, yaitu di Mesir dan di Irak. Kalau di Mesirnya dia di Universitas Al-Azhar, di Iraknya dia di Universitas Baghdad. Gus Dur itu adalah orang yang sangat rajin sekali pergi ke perpustakaan untuk membaca buku, karena menurut dia sumber pengetahuan adalah buku.
Jadi buat teman-teman kalau ingin menambah wawasan yang luas, ingin mempertajam pikiran, ingin mempertajam analisis, maka teman-teman baiknya membaca buku. Mau teman-teman sekolah di sekolah internasional, sekolah biasa, di pesantren pun, teman-teman kalau ingin mendapatkan ilmu yang banyak, teman-teman harus membaca buku. Selain membaca buku, teman-teman juga harus berguru gitu ya, biar nanti hasil bacaan bukunya itu tidak ngawang. Jadi buat teman-teman membaca buku saja tidak cukup, tapi harus berguru juga gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pada tahun 1970 Gus Dur itu menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad, Irak. Tapi sebelum dia pergi atau pulang ke Indonesia, Gus Dur itu menyempatkan waktunya dulu untuk main keliling Eropa atau datang ke beberapa negara Eropa. Nah, pada tahun 1971 Gus Dur baru pulang ke Indonesia gitu. Jadi dia lulus tahun 1970, tapi dia nggak langsung pulang ke Indonesia. Dia menyempatkan waktu untuk keliling ke beberapa negara yang ada di Eropa dulu, baru pulang ke Indonesia gitu ya. Gus Dur sangat pandai sekali menulis, sehingga Gus Dur sendiri dipercaya untuk menjadi seorang jurnalistik atau menjadi seorang penulis di salah satu media, yaitu Tempo dan Kompas pada saat itu. Jadi karena mungkin Gus Dur ini rajin sekali membaca buku, sehingga menulis pun tidak kaku, yang akhirnya dia bisa diterima di dunia jurnalis sebagai penulis di salah satu media ternama pada saat itu, media Kompas dan media Tempo gitu ya. Nah, pada saat itu Gus Dur sudah menikah. Jadi sebelum pergi ke Mesir, Gus Dur itu dijodohin sama pamannya menikah sama istrinya yang sekarang itu. Nah, setelah pulang ke Indonesia, akhirnya Gus Dur tinggal di Jakarta karena dia harus bergelut dengan dunia politik. Dia tinggal di Jakarta dan diamanahi untuk mengurus NU. Nah, pada Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama 1984, Gus Dur terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi waktu itu Gus Dur dipilih sebagai Ketua PBNU karena memang Gus Dur ini sangat kritik terhadap PBNU pada saat itu. Jadi dulu NU itu sempat bergabung dengan partai P3, lalu akhirnya ketika Gus Dur memimpin NU pun keluar dari partai P3 gitu. Setelah itu Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI keempat dengan segala gejolaknya. Jadi perjalanan politik Gus Dur ini sangat bagus sekali. Setelah menjadi Ketua Umum PBNU, terus dia terpilih sebagai Presiden. Dan tanggal 23 Juni 2001, MPR mengangkat Wapres Megawati menjadi Presiden kelima, yang akhirnya melengsarkan Gus Dur sebagai presiden pada saat itu. Jadi Gus Dur itu menjabat presiden nggak full 5 tahun, tapi setengah jabatan ya, sekitar 2 tahunan lah, sekitar 2 tahun setengah lah Gus Dur menjabat sebagai presiden. Ya, karena mungkin dinamika politik pada saat itu sedang panas-panasnya. Pada tanggal 30 Desember 2009, Gus Dur tutup usia dan Indonesia pada saat itu sangat berduka karena kehilangan putra terbaiknya, Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, atau yang sering kita sapa Gus Dur, meninggal pada usia 69 tahun. Gus Dur adalah sosok yang cerdas, yang mampu membuat negeri ini berwarna.
Terima kasih untuk Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang telah berjasa untuk negeri ini, yang telah mengabdikan untuk negeri ini. Semoga di alam sana ditempatkan di sisi Allah yang tempat sepaling-paling mulianya. Mungkin demikian tentang sedikit biografi Gus Dur. Teman-teman bisa membaca banyak buku tentang Gus Dur, biografi dan lain sebagainya. Mungkin di sana lebih lengkap. Jadi saya hanya menggambarkan gambaran besar saja terkait soal Gus Dur. Untuk menutup, untuk menjadi orang yang besar itu prosesnya tidak instan dan perlu kerja keras. Dan jangan lupa untuk terus membaca buku.